Halo, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama aku nih, Azza Zamzami yang bakal jadi moderator yang menarik sekali karena kita bakal ngobrol kali ini kita bakal ngebahasnya bahas yaitu tembakau. Jadi menarik sekali nih teman-teman. Kita hari ini bakal ngebahas tembakau bersama orang-orang yang hebat juga tentunya. Dimana teman-teman pastinya tahu lah ya tembakau itu seperti apa. Nah, tembakau itu merupakan salah satu tanaman tropis yang berasal dari Amerika nih teman-teman. Dan juga pada masa itu tuh, pada masa pribumi, pada masa pribuminya Amerika, jadi mereka itu sering menggunakan dalam acara adat untuk pengobatan. Nah, tembakau juga saat ini sudah banyak ada petani yang membudidayakan di Indonesia. Bahkan Indonesia juga banyak sekali kan pabrik-pabrik rokok. Nah, menarik sekali. Jadi mari kita nanti simak bareng-bareng, nanti mari kita belajar bareng-bareng juga di sini. Tapi sebelum izinkan aku untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini nih, ada yang menarik banget nih, di mana yang pertama aku perkenalkan dulu dari petani tembakau langsung nih, dari Mas Zaki. Halo Mas Zaki. Halo Mas Azza, selamat siang. Halo, selamat siang Mas Zaki. Gimana kabarnya Mas Zaki? Alhamdulillah baik, sehat, Baik lancar. ya, oke. Kalau terus selanjutnya ini ada juga dari pakar pertanian, yaitu ada dari Bu Kurnia. Halo Bu Kurnia. Halo Mas Aja, Halo, halo Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah baik ya. Dan satu lagi teman-teman, ini langsung kita datangkan dari pengusaha tembakau, yaitu ada Mas Edo. Halo Mas Edo. Halo, halo. Halo Mas Edo, gimana kabarnya Mas Edo? Alhamdulillah baik banget hari ini. Oke, alhamdulillah baik ya. Hari ini semuanya sudah perfect, semuanya sudah baik-baik aja, dan pastinya para pembicara juga semangat memberikan informasi terkait dengan tembakau, terutama di Indonesia. Oke, hari ini kita bakal ada sesi pemaparan materi dan ada sesi diskusi, teman-teman. Jadi simak aja karena bakal menarik banget, dan teman-teman kalau butuh catatan boleh banget mencatat ya teman-teman ya, karena nanti bakal ada beberapa hal yang bareng. Oke, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita akan ada pemaparan materi terlebih dahulu. Yang pertama akan ada pemaparan materi dari Mas Zaki selaku petani tembakau. Kepada Mas Zaki kami silakan. Ya, terima kasih Mas Azza. Mungkin bisa tolong di-share screen materinya. Baik, sebentar Mas. Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Zaki selaku petani komoditas tembakau. Berbicara sedikit tentang tembakau ya. Jadi tembakau ini merupakan tanaman perkebunan yang biasanya digunakan sebagai bahan baku industri untuk produk rokok. Seperti juga dengan tanaman perkebunan lainnya, tanaman komoditas tembakau ini sistem budidayanya kurang lebih sama dengan tanaman perkebunan lain. Ada pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Bisa di next. Ya, berbicara tentang bagian biologi dari tanaman tembakau. Tanaman tembakau ini batang dan daunnya berwarna hijau, kemudian berbulu halus di sekitar daunnya dan rantingnya. Kemudian pada bagian batang dan daunnya diliputi oleh zat perekat. Pohonnya ini berbatang tegak dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 2 meter lebih. Akan tetapi kalau kebutuhan nutrisi dan zat haranya terpenuhi dengan baik, itu bisa sampai sekitar 4 meter. Kemudian umur rata-rata tanaman tembakau ini kurang lebih 1 tahun. Nah, oleh karena itu, biasanya saat umur 5 bulan ini sudah siap dipanen. Kemudian pada bagian daunnya ini, daun tembakau berbentuk lonjong atau bulat, tergantung pada varietas tembakaunya itu. Daun tembakau ini yang berbentuk lonjong itu biasanya ujungnya runcing. Nah, daunnya ini memiliki tulang-tulang menyirip dan bagian tepi daun agak bergelombang dan licin. Kemudian pada bagian bunga tembakau ini merupakan bunga majemuk yang tersusun dalam beberapa tandan dan masing-masing terisi
sampai 15 bunga. Ya, jadi tanaman tembakau ini merupakan tanaman yang berbunga, artinya perkembangbiakannya itu melalui penyerbukan seperti itu. Kemudian bisa di next slide. Ya, kemudian ada jenis tembakau yang biasanya digunakan ya. Jadi tembakau ini biasanya digunakan untuk 3 produk, yaitu cerutu, kemudian pipa, dan sigaret. Untuk tembakau cerutu, ya, biasanya jenis yang digunakan adalah tembakau Delhi. Biasanya varietasnya adalah D4, KF7, dan F15. Kemudian ada tembakau Forsten Laden, varietasnya Timur Forsten Laden dan Gayamfred. Kemudian ada beberapa varietas lain seperti tembakau Besuki dan lain-lain. Kemudian pada tembakau pipa ada tembakau Lumajang dengan varietas K dan SAX. Kemudian pada tembakau sigaret ada tembakau Virginia, ada tembakau North Carolina, varietasnya seperti Coker dan lain-lain. Kemudian bisa di next slide. Ya, kemudian syarat tumbuh. Nah, syarat tumbuh ini kita berbicara tentang kondisi yang memengaruhi pertumbuhan dari budidaya tembakau ini. Secara garis besar ini terdapat dua ya, yaitu iklim dan tanah. Bisa di next slide. Jadi untuk iklim ya, untuk iklim tanaman tembakau ini tidak terlalu kering atau iklim yang sangat basah. Biasanya bisa untuk tanaman untuk musim yang kering atau panas, namun untuk tidak terlalu kering ya. Karena kalau misalnya terlalu kering itu dapat merusak komposisi tanah dan oksigen yang di dalam tanah itu berkurang dan juga nutriennya tidak terserap dengan maksimal. Untuk penyinaran cahaya matahari itu pada tanaman tembakau kurang lebih cukup harus terpenuhi, karena kalau misalnya tidak, balik lagi ke produktivitasnya kurang. Kemudian tanaman tembakau ini dapat tumbuh dalam dataran rendah maupun dataran tinggi, tergantung pada varietasnya. Biasanya cocok di 0 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Kemudian dari kondisi tanah, beberapa varietas atau jenis tembakau ini memiliki keunggulan di setiap tanah yang berbeda-beda. Contohnya tembakau Delhi sangat cocok untuk jenis tanah aluvial atau anosol. Kemudian tembakau Forsten Laden untuk tanah regosol atau ya seperti itu. Dan untuk tanah potsolik ada jenis tembakau Virginia. Boleh di next. Ya, mungkin sekian dari pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Azhar. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya teman-teman ya, kita jadi tahu nih gimana sih gitu cara budidaya pohon tembakau, terus kemudian iklimnya seperti apa sih, tanahnya seperti apa sih, terus ciri-ciri pohonnya seperti apa sih. Nah, teman-teman jadi tahu kan setelah mendengarkan pemaparan dari Mas Zaki. Tapi tidak hanya itu teman-teman, karena kita bakal mendengarkan juga dari segi pemerintah atau dari segi pakar pertanian nih. Kalau dilihat dari pertumbuhan mungkin ekspor impornya gitu ya kalau dari segi pemerintah ya teman-teman ya seperti itu. Nah, langsung saja kita akan menyambut dan juga akan ada pemaparan materi dari Ibu Kurnia terkait dengan perkebunan tembakau. Silahkan Ibu Kurnia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin boleh diminta tolong di share screen. Nah, mungkin dari tadi yang telah dibahas oleh Mas Jaki tentang perkebunan tembakau. Nah, mungkin dari sisi saya itu dari sisi pemerintahan, yaitu tentang daya saing tembakau di internasional. Boleh di next, Mas Raja? Baik, dilihat dari domestik, bahwa tembakau Indonesia itu memiliki luas lahan perkebunan lebih dari 200.000 hektar. Seperti pada tren
dan mengalami tren kenaikan di setiap tahunnya. Kemudian juga jumlah produksinya itu mencapai 261.400 ton pada tahun 2020. Mulai di next. Tidak hanya dilihat dari tembakau, hasil tembakau itu sendiri juga memiliki tren yang positif dan mungkin mengalami beberapa fluktuatif pada tahun-tahun tertentu, seperti pada diagram tersebut. Boleh di next. Nah, ini mungkin tren dari ekspor impor tembakau Indonesia. Dilihat dari garis yang berwarna kuning itu adalah ekspor dan garis berwarna abu-abu itu nilai impor Indonesia dari tahun 2011 sampai 2017. Nilai impor Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan ekspor Indonesia karena dilihat dari tren konsumsi rokok di Indonesia juga memiliki tren yang positif. Boleh di next. Nah, ini mungkin negara tujuan ekspor Indonesia. Ada 10 negara tertinggi tujuan ekspor Indonesia tahun 2017. Di antaranya ada Republika Dominika, Amerika Serikat, dan lainnya. Bisa kalian baca sendiri di diagram tersebut. Boleh di next. Ini secara data nilai dari impor tembakau Indonesia. Mungkin kalian bisa lihat sendiri ya. Tadi udah ada diagramnya juga. Boleh di next. Nah, ada juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu salah satunya yaitu kebijakan cukai untuk komoditas hasil tembakau. Yaitu yang pertama itu tentang cukai pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dan PMK 152/2019 tentang tarif cukai hasil tembakau. Kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN yaitu di PMK Nomor 207/2016 tentang tata cara perhitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan hasil tembakau, yaitu sebesar 9,1%. Kemudian ada pajak rokok, ada biaya masuk rokok, kemudian ada juga pajak penghasilan atau PPH. Boleh di next. Nah, ini mungkin untuk pajak rokok, bea masuk untuk rokok yang diproduksi di dalam negeri berdasarkan jenisnya, golongannya, dan batasan dari harga ecerannya, kemudian ditentukannya tarif cukai per batang atau gram. Boleh di next. Nah, kalau ini untuk yang diimpor dari luar Indonesia, produk dari luar Indonesia bisa dilihat pada diagram, pada tabel tersebut. Boleh di next. Nah, jadi secara keseluruhan saya merangkum bahwa terdapat ancaman-ancaman tertentu pada perkebunan tembakau Indonesia. Yang pertama yaitu perubahan lahan dan perubahan iklim mempengaruhi produksi tembakau seperti yang sebelumnya Mas Jaki telah paparkan. Kemudian kegiatan pembatasan tembakau yaitu seperti melakukan pengendalian tembakau melalui aktivitas FCTC yaitu Framework Convention on Tobacco Control, di mana pencegahan atau peningkatan konsumsi rokok domestik dengan mengendalikan komoditas tembakau. Kemudian adanya regulasi dan perda mengenai anti rokok. Perda ini memungkinkan penurunan jumlah perokok dan permintaan atas rokok yang terjadi di suatu daerah yang memiliki perda anti rokok. Kemudian peluang kerja di bidang non-pertanian yang berkembang, kemudian rendahnya minat di bidang pertanian untuk generasi muda dapat meneruskan atau menjadi regenerasi untuk perkebunan tembakau. Baik, boleh di next. Adapun peluang yang perlu kita ambil yaitu adanya pangsa pasar hasil olahan tembakau yang cukup tinggi, setingginya permintaan rokok dalam negeri,
akan membangkitkan produksi tembakau Indonesia. Kemudian, meskipun bukan tanaman asli Indonesia, namun tembakau Indonesia cukup terkenal di pangsa internasional. Indonesia masih merupakan penyuplai komoditas tembakau cerutu peringkat atas yang diperhitungkan. Artinya, kualitas tembakau di Indonesia cukup memiliki nama yang baik di pasar internasional. Kemudian di pasar internasional juga, tembakau Basuki dan Klaten lebih tenar dengan sebutan tembakau Jawa, sedangkan untuk tembakau Delhi lebih dikenal dengan tembakau Sumatera. Hal itu menjadi daya tarik dan memberikan nama atau brand atas Indonesia di pasar nasional. Kemudian penyuplai struktur dan kondisi tanah yang baik. Mempunyai struktur dan kondisi tanah yang baik, Indonesia memiliki hal itu yang jarang sekali dapat diadopsi oleh negara-negara lain. Baik, next. Nah, mungkin ada beberapa aspek sosial yang mempengaruhi kondisi rokok, tapi kami menyadari konsumsi tembakau dengan merokok telah mengancam hak hidup dan hak kesehatan, terutama orang-orang yang beresiko seperti anak-anak, remaja, wanita, dan orang-orang berpenghasilan rendah. Namun, perkebunan tembakau ini perlu dibangkitkan dengan memperhatikan aspek sosial tersebut. Slide next. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik ya ternyata ya kalau kita ngebahas tentang tembakau tuh banyak banget yang bisa kita ulik. Dan tadi tuh ada hal menarik kalau tembakau ternyata kan awalnya dari Amerika ya, tapi ternyata Indonesia juga mengekspor tembakau itu ke Amerika, dan Amerika tuh negara kedua tertinggi dari ekspor Indonesia. Wah, menarik, dan nanti bakal kita bahas nih teman-teman, jadi tenang aja. Kita bakal diskusi bareng terkait tentang adanya kayak impor ekspor itu seperti apa, terus ada hambatan, ancaman, terus kita juga nanti bakal ngobrol sama pengusaha yaitu Mas Edo yang sudah kita datangkan. Gimana sih bisnis tembakau dari penjualannya seperti apa, atau karena kan kemarin juga ada wabah COVID nih teman-teman ya. Nah itu tuh apakah berpengaruh atau tidak gitu. Nah oke, mungkin aku pengen tanya dulu nih dari yang pertama ke Mas Zaki, boleh ya Mas ya? Boleh, silakan, Mas Azza. Oke, aku pengen tanya nih Mas, tadi kan udah dijelaskan tentang apa tadi, bagaimana sih ciri-ciri tumbuhan tembakau, terus juga ada beberapa jenis-jenisnya juga. Nah, eh, sebenarnya itu untuk tembakau bagaimana sih Mas, proses tanamnya itu seperti apa? Ya, proses dari tanaman tembakau ya sebenarnya kalau misalnya budidaya ini secara garis besar itu terbagi jadi 3 ya. Yaitu pertama penanaman, kemudian perawatannya, bagaimana waktu panennya. Mungkin kita bahas dari penanaman dulu. Jadi bibit tembakau yang akan ditanam itu minimal usianya itu 35 hari. Karena bibit yang berusia 35 hari ini biasanya akarnya ini sudah kuat dan siap menyesuaikan kepada lahan yang baru. Kemudian setelah dipersiapkan bibitnya, tanah yang akan dijadikan media tanam itu sebaiknya digeburkan. Biasanya menggunakan traktor atau secara manual dengan cangkul atau dan lain-lain. Mengapa? Karena tanah yang gembur itu biasanya kaya akan oksigen, kemudian nutrisinya lebih terserap dengan baik, dan tumbuhan yang ditanam itu menjadi lebih optimal perkembangannya. Kemudian setelah digemburkan biasanya dibuat lubang secara berbanjar seperti itu, menggunakan cangkul atau alat-alat sentimeter. Nah, nanti lubang itu yang akan biasanya dijadikan media tanam. Kemudian sebelum dimasukkan bibit dari tembakaunya, itu dimasukkan dulu pupuk, biasanya pupuk kandang, itu kira-kira sebanyak 1 kepal
orang dewasa sekepal petani itu tiap lubang. Kemudian setelah itu biasanya ditambahkan kembali pupuk KCL. Nah, sebanyak sejumput misalnya biasanya. Karena KCL ini kan konsentrasinya tinggi, kalau misalnya terlalu tinggi akan merusak juga tanaman dari tembakau ini. Kemudian setelah diberi pupuk biasanya ditambah kembali tanah itu kira-kira di sekitar 3 hingga 5 cm. Nah, kemudian setelah semuanya dimasukkan ke dalam lubang baru bibit tembakau tadi dimasukkan. Eh, Seperti itu. Kemudian pada teknik perawatan ya, setelah ditanam, pada usia 2 bulan awal, ini biasanya diberi pupuk putih pada tembakau ini. Tidak langsung di tanamannya, biasanya dengan jarak minimal 5 cm agar tidak terlalu dekat dengan tanamannya. Kemudian sekitar 70 hari atau 2 sampai 3 bulan, itu pucuknya itu sebaiknya dipotong, pucuk tembakaunya itu. Hal ini bertujuan agar tembakaunya itu tidak tumbuh tinggi atau menjulang, sehingga daun pun jadi lebar seperti itu. Kemudian ya kalau misalnya hal-hal tersebut sudah dilakukan dan diawasi dengan baik, pada saat umur 5 bulan biasanya tembakau itu siap dipanen. Nah, pemanenan atau pemetikan daun tembakau ini biasanya dicirikan dengan warnanya yang hijau kekuning-kuningan. Daun ini yang biasanya berciri-ciri tersebut menghasilkan tembakau yang bermutu tinggi dan aromanya biasanya tajam seperti itu. Biasanya daun tembakau yang bermutu tinggi ini tentunya mempunyai nilai jual yang tinggi. Namun pada beberapa hal, misalnya karena permintaan pasar dan letak daun yang berbeda-beda, maka pemetikan yang terbaik dilakukan pada tingkatan daun hampir masak. Jadi belum sepenuhnya matang seperti itu. Karena apabila dipetik dan dimasak masak sekali, biasanya kualitas daun ini setelah pengeringan biasanya mudah berkurang seperti itu. Kemerosotan terutama aromanya yang berkurang. Kemudian pemungutan daun yang baik itu biasanya pada tingkat pemasakan yang tepat atau hampir masak. Mungkin sekian dari pengolahan dan budidaya tembakau secara ringkas ya Mas Ahza. Bagaimana? Oke, baik. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mulai untuk menanam tembakau, itu tadi udah dikasih tips juga. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk teman-teman menanam tembakau. Oke, kalau dilihat dari tanaman tembakau nih Mas, apa saja sih produk-produk turunan atau tembakau ini bisa dijadikan apa aja sih? Ya, sebenarnya Mas Ahza ini kan saya dari petani ya. Biasanya saya lebih tahu ke budidayanya. Tapi biasanya ya seperti rokok, cerutu ya, dan lain-lain. Namun ada beberapa masyarakat di daerah-daerah tertentu yang saya temui itu ada yang beberapa yang dijadikan obat luka, kemudian antibiotik dan lain-lain. Bahkan ada beberapa klinik atau rumah sakit itu yang menyediakan obat herbal dengan penyakit tertentu untuk menyembuhkan penyakit tersebut dengan dosis yang ditentukan seperti itu. Tapi secara umum biasanya untuk pembuatan rokok seperti itu. Oke, memang seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, kalau tembakau itu kebanyakan tuh memang dijadikan rokok. Tapi ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan dari tembakau seperti tadi, dimanfaatkan jadi obat juga bisa. Oke, aku pengen tanya nih ke Ibu Kurnia, kan tadi kita udah ngebahas tentang tembakau nih. Kalau dari segi pasarnya, kondisi pasar dari tembakau ini gimana sih Bu? Oke, mungkin dari segi pasar kita lihat ke itu ya, mungkin dari pangsa pasarnya dulu. Dari pangsa pasarnya itu sendiri, tembakau itu memiliki pangsa yang besar untuk di pasar internasional. Juga, hasil olahan tembakau juga memiliki permintaan yang tinggi di domestik, yaitu dengan permintaan rokok yang tinggi. Kemudian melalui analisis
berlian Porter, mungkin kita juga dapat lihat bahwa tembakau Indonesia itu memiliki keunggulan komparatif terhadap negara tujuan ekspornya. Tetapi jika dilihat dari negara eksportir lainnya seperti Brazil yang sama-sama mengekspor tembakau masih kalah, yaitu keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia itu masih kalah dibandingkan negara-negara kompetitornya. Kemudian permintaan, mungkin itu dulu kali ya. Oke, sebenarnya masih banyak yang pengen disampaikan, tapi nanti aja ya Bu, mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, Mas Zaki, aku pengen balik lagi ke Mas Zaki nih. Sebelum kita ke Mas Edo habis ini ya, ke Mas Zaki yang selaku petani nih, tadi kan Bu Kurnia udah ngejelasin terkait dengan pangsa pasar, seperti apa sih kondisinya pasar tembakau. Nah, kalau dari sisi petani sendiri nih, untuk tembakau ini peluangnya gimana sih Mas? Ya, kalau untuk dari sisi peluang ya, dari data yang saya baca-baca itu luas dari perkebunan tembakau di Indonesia ini berkisar 200 hingga 210 hektar, 210.000 hektar. Namun jika dibandingkan dengan pertanian padi, ya itu masih kalah jauh dibandingkan dengan luas lahannya. Kita bicara tentang luas lahan tembakau dan luas sawah seperti itu. Namun jika dibandingkan dengan luas lahan yang sama, ya luas sawah dan luas lahan tembakau ini pada luas lahan yang sama ini tanaman tembakau ini memerlukan sumber daya manusia 3 kali lipat seperti itu. Jadi misalnya pada sawah ini 10 orang, 10 petani, pada tembakau ini bisa 30 orang petani seperti itu. Ya, kemudian dan karena itu tanaman tembakau ini dikenal dengan komunitas yang padat karya. Nah, dari sini perlunya sumber daya itu tentunya menjadi peluang ya dari masyarakat karena kebutuhan akan sumber daya manusia pada budidaya tembakau ini cukup tinggi. Ini bagi saya ini bisa menjadi peluang untuk penambahan lapangan pekerjaan baru. Kemudian akibat dengan teknologi yang semakin berkembang tentunya sumber daya yang lebih berkualitas makin diperlukan untuk pengembangan dari komunitas tembakau ini. Seperti itu, Mas Anza. Oke, ternyata dari tembakau ini memerlukan apa tadi 1:3 ya kalau dibandingkan dengan padi gitu. Tembakau mereka dengan harga yang lebih layak gitu. Lalu kami juga membantu para petani-petani kecil ini untuk menjual tembakau lintingan yang telah dikemas nih terlebih dahulu oleh para petani-petani di perusahaan kami gitu. Lalu juga kami juga telah banyak ya mengirim tembakau petani itu ke luar daerah gitu. Biasanya juga mengirim tembakau petani itu sebanyak 50 paket setiap kali masa panen. Gitu. Dan untuk keuntungan yang kami biasa dapatkan itu sekitar 40 juta per bulan dan pendapatan itu juga akan terus meningkat seiring dengan apa ya
pesanan dari kalangan anak muda gitu. Dan raupan per bulannya itu bisa 30 juta sampai 40 juta, dan itu satu cabang saja, belum cabang-cabang perusahaan kami yang lain gitu. Itu aja. Oke, ternyata wah 40 juta 1 bulan. Ternyata besar banget ya untuk komoditas tembakau ini. Jadi kita bisa memanfaatkan, apalagi banyak juga jadi karangan anak-anak muda yang mereka yang merokok, otomatis kalau mereka permintaan rokok naik, tembakau juga naik gitu. Karena kan tembakau dimanfaatkan untuk menjadi rokok gitu. Oke, terima kasih Mas Yudo. Oke, aku pengen tanya ke Bu Kurnia deh. Terkait tentang ini sih Bu, kalau ancaman ya, kita berbicara juga terkait dengan ancaman. Kalau kita tadi udah bilang nih tembakau bagus, terus kemudian menghasilkan juga lapangan pekerjaan yang banyak, terus keuntungannya juga banyak nih. Terus kemudian kalau dari segi ini sih Bu, ancaman, pernah nggak sih tembakau krisis gitu, titik terendah tembakau di Indonesia itu pernah nggak sih Bu? Kalau dari ancaman sendiri mungkin saat ini sedang tren-trennya tentang perubahan iklim. Nah, itu bisa mempengaruhi produksi dan pernah terjadi di mana permintaan itu lebih tinggi daripada supply yang diproduksi di Indonesia. Sehingga mungkin terpengaruhnya inflasi gitu. Oke, kalau ini sih Bu, tadi kan kita lihat ya bahwa Indonesia ternyata impornya lebih tinggi daripada ekspor. Nah, itu pendapat Ibu terkait dengan hal ini gimana Bu? Mungkin kalau pendapat saya sendiri, mungkin kalau dilihat dari faktanya, memang permintaan rokok Indonesia itu juga terbilang tinggi, bahkan ada yang bilang, permintaan rokok Indonesia itu terbesar di dunia. Itu menurut saya seperti, kewajaran, tetapi, kalau kita ingin mengembangkan komoditas tembakau, mungkin kita harus mengendalikan input dan output dari komoditas itu, seperti mungkin pembatasan penjualan rokok terhadap anak, di bawah umur, kayak seperti itu mungkin. Oke, ini kalau dari segi ini Mas Zaki, kalau dari segi petani untuk dari segi pembudidaya nih. Nah, hambatannya apa aja sih? Ya, hambatan dan kelemahan ya Mas Angga. Ya, benar, benar Mas. Ya, jadi ada hambatan atau permasalahan dalam pengembangan ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi petani ya, banyak petani ini yang bergerak sendiri-sendiri. Belum ada yang bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan, lembaga pembiayaan lain, atau misalnya dengan petani-petani lain untuk mengusahakan menggerakkan usaha yang kolektif seperti itu. Karena itu pula banyak dari petani ini yang eh, tidak mendapatkan posisi tawar yang layak. Banyak pedagang-pedagang pengumpul ini justru memeras harga eceran dari tembakau ini yang sudah dipanen. Nah, itu tentunya merugikan dari kami nih sebagai petani. Kemudian selain itu sumber daya manusia petani tembakau ini harus terus ditingkatkan lagi ya. Karena semakin banyak teknologi, kemudian semakin banyak tantangan baru ya pengembangan dari sumber daya manusia. Kemudian untuk dari sisi pertaniannya, jadi ya pertanian tembakau ini kan perlu iklim yang spesifik ya, yaitu kemarau tapi tidak terlalu panas. Nah, akibatnya apa? Karena kemarau ini pada saat musim hujan tentu harga komoditas tembakau ini turun dari sisi kualitas juga, kemudian dari sisi kuantitas juga turun. Karena itu biasanya pada saat musim penghujan ini pada daerah-daerah tertentu harganya mungkin anjlok, bisa turun drastis. Hal ini tentunya disayangkan dan juga berakibat pada pendapatan petani yang semakin turun. Itu dari sisi hambatan dan kelemahannya Mas Azza. Mungkin itu. Oke, ternyata
Dari beberapa kelebihan itu tadi tetap ada PR-nya ya. Jadi ada PR-nya, kita menanam juga ada PR-nya gitu di komoditas tembakau. Oke, kalau dari segi pengusaha nih Mas Edo. Tadi kan kita udah ngobrol tentang hambatan, mungkin skala nasional udah dijelasin sama Bu Kurnia, terus tadi dari segi petani udah dijelasin sama Mas Zaki. Kalau dari segi pengusaha, aku contohin waktu kemarin aja nih, ada COVID gitu. Kalau COVID itu beberapa sektor ekonomi kita melemah, sektor ekonomi kita menurun. Kalau dari tembakau sendiri nih, Mas Edo gimana Mas Edo? Halo Mas Edo. Oke, sepertinya Mas Edo masih Halo, halo, oke, halo, halo. masih bisa Ya, Zak, terhubung. gimana, Zak? Oke, kita tadi kan udah ngobrol tentang ancaman nih Mas, hambatan. Nah, kalau dari segi pengusaha, ini bagaimana? Apakah kemarin contohnya waktu COVID ini terhambat gitu komoditas tembakau? Oh, untuk kemarin waktu COVID ya, alhamdulillah perusahaan kami permintaan di pasar itu masih bagus ya. Begitu pula dengan produksi dan distribusi kami tetap berjalan gitu. Bahkan sejak virus corona merebak di Indonesia itu permintaan tembakau iris Indonesia Tobacco dari pasar lokal justru meningkat 20-25% dibanding kondisi normal. Itu aja. Oke, ternyata ada hal menarik ya di sini teman-teman. Walaupun kemarin ada COVID nih, tapi dari komoditas tembakau, terutama untuk rokok itu malah naik permintaannya. Bahkan tadi 20-25% naik karena mungkin orang-orang pandemi pada di rumah gitu ya. Jadi mereka yang pada ngerokok berarti produktivitas rokoknya makin tinggi. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, hampir pertanyaan terakhir nih aku pengen tanya ke Mas Zaki. Kalau tentang prospeknya nih Mas Zaki, prospek pertanian tembakau ke depannya itu seperti apa Mas? Ya, jadi sedikit info aja nih ya. Indonesia ini merupakan salah satu dari 10 negara yang penghasil tembakau terbesar di dunia dengan produksi yang mencapai 2,2% dari total produksi global. Indonesia menempati urutan ke-7 di bawah Amerika Serikat dengan produksi tembakau terbesar. Jadi selain itu, tembakau dan industri hasil tembakau ini mampu menyerap lapangan kerja sebanyak 6,5 juta orang di seluruh Indonesia. Ya karena itulah prospek dari pertanian tembakau ini tinggi dan juga menyerap lapangan pekerjaan yang tinggi karena seperti yang kita tahu tadi, tembakau merupakan komoditas yang tergolong padat karya. Seperti itu Mas Azhar. Oke, ternyata prospeknya bagus ya. Jadi teman-teman kalau punya lahan dan juga lahannya mumpuni untuk ditanami tembakau, boleh banget untuk mencoba menanam tembakau. Oke, kalau kita balik lagi ke Bu Kurnia, tadi kan Ibu Kurnia sudah menjelaskan apa saja sih kayak kenapa sih impor Indonesia lebih besar daripada ekspor seperti itu. Nah, kalau upayanya Ibu, upayanya dari segi pemerintahan seperti apa Bu saat ini? Mungkin kalau dari upaya pemerintahan sendiri salah satunya yaitu tadi tentang bea cukai, yaitu membatasi masuknya impor tembakau Indonesia. Kemudian juga mengacu pada pembatasan-pembatasan yang mengarah ke sosial, yaitu tentang meminimalisir resiko kematian akibat rokok. Mungkin itu. Oke, oke. Ini aja Ibu. Pertanyaan terakhir, pesan buat komoditas tembakau ke depannya. Mungkin pesan buat pemerintah dari segi pemerintah seperti apa, Bu? Mungkin kalau pesan dari saya sendiri, berharap semoga pemerintah itu mampu bekerja sama dengan petani tembakau untuk meningkatkan produktivitas tembakau, namun perlu didampingi dengan, kepedulian sosial di mana, tentang permintaan rokok Indonesia. Kemudian juga, berharap karena komoditas tembakau ini padat karya, diharapkan para generasi muda dapat menjadi generasi penerus untuk komoditas tembakau ini, begitu. Oke, baik. Kalau dari segi petani, Mas Zaki, mungkin ada harapan-harapannya untuk para petani tembakau di luar sana, Mas? Ya, mungkin kalau misalnya dari harapannya, dari nasib kami para petani ya, mungkin seperti yang dijelaskan
ibu saudara sama ya dari petani dan juga pemangku kebijakan seperti pemerintah. Ya tujuannya ya tidak lebih ya untuk meningkatkan posisi tawar yang lebih baik bagi petani, karena tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah kesejahteraan petani. Kemudian petani-petani yang itu, petani-petani tembakau juga lebih banyak yang menggerakkan usaha-usaha kolektif petani dan juga lebih banyak yang mempunyai kemitraan dengan baik itu lembaga pembiayaan maupun lembaga pemasok seperti dengan pengumpul dan sebagainya. Seperti itu Mas Azza. Oke, harapannya besar untuk komoditas tembakau Indonesia ke depannya. Baik, itu tadi teman-teman kita sudah mendengarkan pemaparan, banyak sekali kita juga udah diskusi dari berbagai sudut pandang dari materi yang sudah kita datangkan pada kali ini. Terima kasih banyak Mas Zaki, terima kasih banyak Bu Kurnia, dan juga terima kasih banyak Pak Sido sudah Sama-sama. hadir di sini, sudah bersedia untuk sharing nih di tengah-tengah kesibukannya dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Oke, dan teman-teman kita akan berjumpa lagi di next episode mungkin dengan komoditas lain yang lebih menarik lagi. Mungkin teman-teman boleh request dan juga boleh usul nih, aku pengen komoditas ini, boleh banget teman-teman semuanya. Dan oke, kalau gitu karena waktunya terbatas, aku tutup. Aku Azza selaku moderator, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.